Stepa Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMPN 4 Madiun Official. Senang sekali saya Dinar Ekawati kembali menemani kalian dalam program Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Nah, Stepa Hebat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, sudah siap belajar online-nya? Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan Ibu Nurul Afifah MPDI. Beliau adalah pengajar pendidikan agama Islam SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hari kiamat. Materi ini dihadirkan untuk kalian kelas 9 untuk bab 1 di semester ganjil. Oke, tidak usah lama lagi, kita langsung menemui Bu Nurul Afifah agar segera bisa menyampaikan materinya. Silakan Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Stepa Hebat. Bu Nurul mau menjelaskan tentang hari kiamat. Tetapi di bukumu judulnya yaitu hari akhir atau hari pembalasan. Loh, Bu, kok hari kiamat toh, Bu? Loh, memang ini sesuai dengan buku lah anak-anak. Ini saja masa pandemi loh, Bu. Corona membikin takut, kok malah ditambahi hari kiamat. Nanti saya semakin takut. Nah, begini anak-anak, agar kamu tidak takut, kamu tetap tenang walaupun ada corona. Ini seperti ini anak-anak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu tenang, ya kan, tidak takut toh. Semua ini untuk Allah. Kalau Allah tetap melindungi kita, insya Allah kita tetap terjaga. Jadi jangan takut. Anak-anak, apa tujuan Bu Nurul menjelaskan masalah hari kiamat, hari akhir, biasanya disebut dengan hari pembalasan? Ini satu tujuannya, yaitu untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Kalau kita sudah tidak menjalankan perbuatan yang buruk, gitu, kan ada hari kiamat kita tenang. Kenapa? Ditimbang ya kita amalannya baik-baik semua. Untuk itu pelajaran ini kita ikuti sampai selesai. Tapi tujuan yang pertama menghilangkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa saja? Membicarakan orang, ngerumpi, terus kemudian korupsi, berkata tidak benar. Nah, itu kita hilangkan kebiasaan buruk seperti ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu, merefleksi akhlak mulia, terus mengambil kisah teladan, berlatih berbuat baik, kemudian kamu harus mencatat dari apa anak-anak? Perbuatan kita. Nah, perbuatan kita ini sudah baik belum ya? Kamu harus perhatikan. Nah, jadi anak-anak, ini saya tegaskan lagi,
Tujuannya yaitu saya jelaskan masalah hari kiamat, hari akhir. Ini kamu meninggalkan kebiasaan buruk sekecil apapun. Berdosa kepada orang tua, tidak belajar kelompok, kamu bilang belajar kelompok. Kamu tidak mengerjakan PR di rumah, namanya aja pekerjaan rumah, PR kamu kerjakan di sekolah. Nah, seperti itu kebiasaan buruk. Sholat subuh tepat waktu, 4:30 misalnya, kamu subuh jam 6, itu kebiasaan buruk. Jangan, yang penting saya sholat, yang penting saya sholat. Jangan begitu anak-anak. As-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Jadi Bu Nurul menerangkan hari kiamat ini kamu tidak usah takut ya. Sudah ada corona, pelajarannya tentang hari kiamat, kamu semakin takut. Tidak begitu. Tadi sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perlu itu anak-anak, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi tenang. Terus ada hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Nah, kamu menjadi gelisah. Kalau kamu sudah meninggalkan kebiasaan buruk, kamu tidak akan gelisah walaupun datang hari kiamat. Terus kemudian kiamat dibagi menjadi 2. Itu PowerPoint yang kedua. Nah, itu ada kiamat sugro. Sugro berarti kecil, belum terjadi yang kiamat kubro, yang namanya aja sugro, yang kecil dulu. Nah, yang kecil yaitu yang namanya kiamat ya sudah berakhir, namanya ada hari akhir, hari pembalasan. Kiamat sugro terjadi pada kematian seseorang. Jadi kecil, yang mati kan 1, itu kecil. Nah, terus kemudian jatuhnya pesawat, yang meninggal berapa? 280. Konon katanya jatuh dari pesawat itu yang hidup kok nyaris nggak ada ya. Nah, kebanyakan ya meninggal semua. 280 meninggal. Itu masih kiamat sugro, karena di seluruh dunia itu berjuta-juta manusia. Lah kalau masih meninggal 280 karena jatuhnya pesawat, maka itu juga termasuk kiamat kecil atau sugro. Masya Allah. Ini perlu tidak nakut-nakuti. Selama kita berbuat baik, kita tinggalkan kebiasaan buruk, kita menjadi tenang anak-anak. Kita menjadi tenang. Ada corona seperti ini, kalau kita tidak berbuat jahat, kita tenang. Jaga prokes. Tetap makan yang bergizi. Jaga jarak. Tetap tinggal di rumah. Insya Allah, Allah akan menjaga. Dan kita selalu berdoa. Berdoa mohon perlindungannya. Gak sombongnya aku sudah prokes, aku gak mungkin, jangan begitu. Kita tetap prokes, jaga imun, makan yang bergizi, jaga jarak dan tidak kemana-mana, tapi tetap selalu berdoa. Mohon dilindungi oleh Allah. Ya insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Jadi kita tenang anak-anak, tenang. Bu Nurul kok ngepas nih toh, corona,
Hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, yaumul ba'ats itu sama itu ya. Hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Nah, itu seperti itu. Tidak ngepas-ngepas nih. Ini memang bab 1 kelas 9 yang berisi tentang hari kiamat. Jadi kita sudah malah tidak takut. Kamu saya jelaskan seperti ini. Oh iya ya, hati saya menjadi tenang setelah mendengarkan ini. Kamu harus tenang dan selalu mohon kepada Allah, selalu dilindungi. Terus kiamat kecil, bayi saja yang dilahirkan langsung meninggal dunia. Apa ada toh bu bayi lahir langsung meninggal dunia? Ada, karena Bu Nurul mengalami sendiri. Anak yang kedua begitu lahir meninggal dunia. Itu kiamat bagi bayi tersebut. Dia tidak ada kesempatan sama sekali untuk melihat dunia. Maka kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Walaupun ada corona, kita tetap selalu waspada. Itu tadi yang saya sampaikan kamu. Pakai masker. Kenapa tuh Bu pakai masker? Karena masker itu apa anak-anak? Ini sudah penularannya lewat udara. Katanya semakin ganas. Varian Delta. Lah kamu itu jarak berapa meter gitu bisa tertular. Maka untuk itu anak-anak, terus kamu takut bersembunyi. Enggak, jangan stres, hindari stres. Berdoa, membaca ayat suci Al-Quran, sholatnya yang belum tepat waktu, ditepatkan waktunya. Mendengar adzan langsung sholat, mendengar adzan langsung sholat. Jadi hati kita tenang. Kalau kita sudah seperti itu, kita seperti itu ya insya Allah lah. Selalu berdoa, insya Allah Allah melindungi. Ya anak-anak jadi paham ya, kiamat sugro yaitu kiamat kecil, matinya seseorang, terjadi tsunami. Tsunami yang meninggal berapa anak-anak di Aceh tuh? 5.000 sekian. Itu sudah 5.000. Itu masih dikatakan kecil. Kok bisa ya Bu pada 5.000? Lah nanti kan ada penjelasannya di kiamat sugro. Yang meninggal sudah 5.000, masih kiamat kecil itu. Karena masih di sebelah Aceh saja. Dan insya Allah jangan dulu datang hari kiamat ya, karena kamu masih kecil. Kamu masih meraih prestasi yang cukup lama, habis ini SLTA, terus kemudian kuliah, bekerja, menikah. Nah jadi bekerja dulu anak-anak baru menikah. Itu kiamat sugro. Adapun selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kubro artinya besar. Ini selama ini belum terjadi, sehingga seorang pun tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahui hal itu dari firman Allah dan dari hadis-hadis. Namun sebelum menginjak kepada firman Allah, sebelum Bu Nurul menjelaskan masalah firman Allah yang menjelaskan tentang hari kiamat, saya jelaskan yang kubro. Tadi yang sugro sudah paham loh ya. Sekarang yang kubro, yaitu terjadi kiamat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, tidak ada satupun yang hidup. Seandainya ada yang hidup Bu, saya Bu, ya malah ndak enak, dunia gelap, mau beli beras di mana? Nah tutup semua, ndak ada makanan, ndak ada. Tetapi atas izin Allah jika ada yang hidup karena izin Allah ya bisa. Ini kiamat kubro, semua hancur berkeping-keping dengan serentak
tidak ada satupun yang hidup. Itu namanya kiamat kubro. Lah kapan Bu itu terjadi? Tidak ada seseorang pun yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat, dia tidak mengerti juga. Hanya Nabi Muhammad menjawab, hari kiamat tidak akan datang melainkan hari Jumat. Nah, hari Jumat loh anak-anak datangnya. Itu sabda Rasulullah bahwa kiamat itu tidak akan datang melainkan hari Jumat. Berarti harinya Jumat. Terus kemudian sebelum datang kiamat kubro itu ada tanda-tandanya. Yang paling jelas tandanya yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah matahari terbit di sebelah barat, wah ini anak gawat sekali. Berarti kiamat sudah dekat. Terus kemudian kayak gabah diinternya, bingung semua bingung. Terus kemudian pagi menanam, sore berbuah. Sudah adakah pagi menanam, sore berbuah? Belum. Tetapi kalau padi dulu setahun sekali, sekarang sudah 3 kali. Mendekati toh. Nah, perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Ini sudah terjadi. Biasanya di kelas unggulan itu perempuan banyak karena perempuan itu memang rajin, taat, disiplin. Itu terjadi pada anak-anak perempuan sehingga unggulan itu di situ anak laki-laki hanya 4. Nah, kemudian perempuan-perempuan memang disiplin, cerdas sehingga anak-anak unggulan biasanya diraih anak-anak perempuan. Kalau sudah saya sampaikan seperti ini, ayo anak laki-laki, kamu biar masuk ke unggulan, kamu bisa. Enggak, katanya benar perempuan-perempuan, sekarang harus laki-laki. Loh, harus, enggak apa-apa. Itu suatu usaha menghilangkan kebiasaan yang buruk. Wis engkong kowe gak sah sinau. Nah, jangan seperti itu. Salatnya engkowe. Salatnya didobel-dobel. Subuh sendiri, duhur sama asar, maghrib sama isya, loh selesai. Jangan anak-anak, ada waktunya sendiri 5 ini. Terus kiamat kubro saya enggak akan percaya, Bu. Loh, kok enggak akan percaya begitu? Ini sudah anak-anak saya tunjukkan Al-Qur'annya, ayatnya ya. Itu di selanjutnya ini saya tunjukkan ini. Nah, yang berbunyi seperti ini. Nah, di PowerPoint berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Kalau sudah di dalam ayat suci Al-Qur'an, jangan kamu tidak percaya. Kamu ini surat Al-Hajj ayat 7. Wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha. Sungguh kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan. Nah, karena pasti datang, walaupun yang kecil, maka kita harus menghilangkan kebiasaan buruk. Wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha. Sungguh kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Nah, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kubur. Nah, ini kamu saya jelaskan, Bu, kenapa kok dibangkitkan dari dalam kubur? Akan dimintai pertanggungjawabannya selama di dunia. Loh, kamu tenang karena sudah menghilangkan kebiasaan buruk sejak sekolah menengah pertama di Stepahibat. Apalagi saya jelaskan seperti ini, sudah anak-anak belajar kelompok, Bu, sama ibunya diizinkan 3 orang itu belajar kelompok. Ternyata kamu tidak belajar kelompok. Itu anak-anak
kecil, tetapi jangan kamu langgar kebiasaan. Belajar kelompok izinnya juga kamu harus belajar kelompok. Kalau izin sama ibunya, Bu mau beli bakso, ya beli bakso tenan. Loh tidak jadi bakso Bu, mie ayam, enggak apa-apa. Bu tadi tidak jadi bakso ganti mie ayam, tapi kamu perginya itu tidak kemana-mana, tetap seperti itu. Kalau sudah menghilangkan kebiasaan buruk, ada ayat seperti itu, insya Allah kita tenang. Wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anallaha ya ba'asu mang fil kubur. Dan sungguh kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kubur. Bu Nurul dulu kecil TK, anak-anak. Besok itu ada hari kiamat loh, tetapi yang menyampaikan kepada saya bukan guru, kakak saya. Saya gak enek saya tidak percaya ada hari kiamat. Loh ada, besok ada hari kiamat. Saya menjawab, aku yang ndelik no. Nah, loh, kok ndelik piye to? Ini semua hancur, berantakan. Aku yang menek uwet to sing dhuwur. Uwet iki ambruk, ya aku ya melayu toh. Nah, aku dikatakan sama kakak saya, oh cah iki goblok ya. Nangis anak-anak dikatakan goblok, oh cah iki goblok iki. Diterang ning ini gak mudeng. Setelah saya sekolah disampaikan kepada bu guru agamanya, oh betul-betul karena guru yang menyampaikan yakin bahwa ada hari kiamat, maka kalau saya itu berbuat buruk, nah itu teringat, hebat dia aku. Nah besok ada yaumul mizan, ada yaumul penimbangan. Takut kalau kebiasaan buruk kita sudah kita hilangkan sejak kecil, hati kita menjadi tenang. Sekolah tidak ngerpek, belum berkata belum. Saya sudah vaksin, ya katakan kalau sudah vaksin. Saya belum vaksin, katakan belum vaksin. Jadi menyampaikan harus betul apa adanya. Nah, itu yang mengenai hari kiamat untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Kenapa kok ada materi hari kiamat ini? Ini tujuannya agar di sekolah menengah ini kamu sudah betul-betul menghilangkan kebiasaan buruk. Apalagi ya kebiasaan buruk, meninggalkan apa itu anak-anak sholat tidak tepat waktu, meninggalkan kebiasaan buruk, berbohong, belum makan bilang sudah, ya belum makan sampaikanlah belum makan, itu padahal bohong yang kecil. Nah bohong yang kecil, tetap biasakan kita meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kembali kepada ayat. Kalau sudah ada ayat seperti itu, kamu yakin toh kalau ada akan hari kiamat? Kita mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat. Nah, terus kita berlatih berbuat baik. Walaupun berat sedikit, agak-agak ngantuk, usahakanlah membaca Al-Quran. Walaupun satu lembar ini, nah satu lembar seperti ini, kamu biasa untuk membaca ayat suci Al-Quran agar hati kamu menjadi tenang. Ini nanti akan saya ajari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat ini agar kamu betul-betul yakin dan menghilangkan kebiasaan buruk. Terus kemudian, nah, ini penjelasan di selanjutnya. Itu yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Karena terjadi kiamat kubro secara serentak
pada hari itu manusia seperti laron. Laron itu yang berterbang itu loh, yang jadi dari rayap, dari dalam tanah, terus kemudian musim penghujan, memang sama Allah dihidupkan itu, ada sayapnya, terus kemudian dia terbang, paling hidupnya sehari 2 hari, sudah mati. Loh kenapa Bu seperti itu? Ya memang diciptakan oleh Allah, dia berumur pendek. Misalnya kamu memelihara laron biar bertahan 1 bulan, ya insya Allah ya enggak bisa, ya sudah memang umurnya. Kalau enggak begitu sudah diambil orang-orang itu, nah untuk dimakan. Dan dimakan ini ada yang 2 pendapat, laron ini. Satu ulama ada yang menghalalkan, satu ulama ada yang mengharamkan. Nah ini kamu kalau laron kamu tidak apa anak-anak maksudnya tidak jijik ya. Nah, dan itu ya saya anggap enggak menjijikkan itu. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron. Anak-anak enggak karu-karuan, serentak. Wa takunul jibalukal ihnil mangfus, dan gunung-gunung berterbangan kayak aneh-aneh. Jadi gunungnya itu meletus, itu anak-anak seperti aneh-aneh. Jadi kecil-kecil itu kayak beleduk lah, gunungnya seperti itu. Oh gak percaya toh? Saya yakin kalau sudah ada di dalam Al-Quran, sudah anak-anak, karena ada kitab suci ini. Nah makanya kamu harus yakin. Kalau jojo ngatekni Bu Nurul, gak apa-apa gak ngatekni aku, ngatekno ayat kuwi lho. Nah, kita ndak ngatekni Bu Nurul gak apa-apa, tapi ayatnya sing mbok ngatekni. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Nah, pada saat itu manusia semua seperti laron. Wa takunul jibalukal ihnil mangfus, dan gunung-gunung meletus berterbangan. Duh gak karu-karuan anak-anak. Ini lho Bu Nurul, aku ndelik no. Ndelik neng di, gak ada yang apa itu anak-anak, gak ada yang tersingsal, gak iso, kabeh hancur bareng. Nah, itu seperti itu. Nah nanti kamu pada akhir pelajaran saya ajari ayat-ayatnya ya. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Bu aku sudah hafal bagus, memang anak Stepa hebat. Begitu diajari langsung hafal. Anak-anak dengan ayat-ayat itu tadi, kamu sudah yakin belum kalau akan datangnya hari kiamat? Sudah yakin? Harus yakin. Harus yakin loh ya, bahwa kiamat akan datang, harus yakin. Karena ayatnya surat Al-Had ayat 7. Terus kemudian ini yang berbunyi yauma yakunu asukal farosil ini, mabsus ini, terus wa takunul jibalukal ihnil mangfus. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya ini, nah itu ini yang berbunyi seperti ini. As-samaun mungfatirum bihi kana abduhu maf'ula was-sama'u ya gini, saya ulangi, bismillah, karena enggak pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bih kana abduhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Langit saja terbelah. Langit saja terbelah. Aku gak percaya. Lu harus percaya ini. As-sama'u munfatirum bihi kana abduhu maf'ula. Nah,
Ini anak-anak kita harus yakin bahwa pada ayat Muzammil 18 ini langit nanti terbelah, gunungnya meletus, langitnya terbelah. Nah, Bu, jangan nakut-nakuti toh Bu, jangan nakut-nakuti. Nah, tidak nakut-nakuti anak-anak. Kamu, tujuan saya pembelajaran hari ini yaitu kamu menghilangkan kebiasaan buruk. Pokoknya kebiasaan buruk kamu tinggalkan. Ya sudah, kita akan tenang. Insya Allah anak-anak, insya Allah loh ya, ini kiamat masih belum datang, masih jauh. Loh Bu Nur kok bisa begitu? Iya. Tanda-tandanya tadi yang pagi menanam, sore berbuah belum. Matahari terbit dari barat belum. Bukannya masih jauh terus kita enak-enakan, enggak. Kita tetap harus waspada. Sebab kalau begitu tanda-tandanya datang ya sudah. Kalau Allah sudah mengendaki kun fayakun, jadilah jadi. Maka ya terjadi hari kiamat. Tetapi kita sudah meninggalkan hal-hal yang jelek, hati kita menjadi tentram. Ini anak-anak, as-samaun munfantirum bi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Itu tadi anak-anak di yauma yakunu nasukal farosil itu surat Al-Qari'ah. Terus kemudian di surat Al-Zalzalah juga ada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, ya sudah selesai. Jadi bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil, dan dikeluarkan dari beban-beban yang ada di dalam bumi. Yoh, bebannya apa aja dalam bumi? Yang jelas batu, air, semua dikeluarkan. Bahan-bahan emas yang dari dalam tanah itu, batu bara, semua dikeluarkan. Sudah selesai. Jadi permulaannya yaitu digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, artinya dahsyat sekali, dan dikeluarkan beban dari dalam bumi, maka selesailah kehidupan kita. Nah, kita melihat datangnya hari kiamat itu, apa kita termasuk yang ada di kiamat sugro? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita selalu berdoa mudah-mudahan diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Terus selanjutnya ini anak-anak, selanjutnya. Nah, lihat toh itu. Ini kamu harus kuasai. Ini ayat-ayat yang menerangkan tentang hari kiamat. Wa anas sa'ata atiyatu la raiba fiha. Bu, jangan cepat-cepat Bu. Nah. Wa anas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Nah, itu. Wa annallaha yab'asu man fil kubur. Belum ditulis sama Bu Nurul. Nah, enggak apa-apa ya, kamu nanti dipelajari buku agama halaman 7 itu ada semua. Saya ulangi biar kamu bisa. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Bisa nanti dalam waktu 5 menit wis iso kabeh. Nah, ini yauma yakunun nasu kal farosil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Anak-anak, saya tulis dengan bahasa Indonesia ini untuk membantu kamu. Terus as-sama'u munfatirul bihi kana wabduhu maf'ula.
Terus tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha. Itu ayat-ayat yang tentang hari kiamat. Dengan demikian anak-anak sudah yakin kalau kiamat pasti datang. Berani, benar nih meninggalkan kebiasaan buruk, berani. Berani meninggalkan kebiasaan jelek, berani. Nah, berani meninggalkan bohong, berani. Akan selalu jujur, siap akan melakukan jujur. Itu yang dapat saya sampaikan, dan kamu pelajari halaman 7 sampai dengan halaman 11. Nah, ini ayat yang di halaman 11. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Lalu ditiuplah sangkala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Surat Yasin. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ini kamu hafal ini. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua, maka seketika itu mereka keluar dari dalam kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Tiupan yang pertama semua hancur secara serentak. Tiupan yang kedua semua dibangkitkan dari dalam kubur menuju Tuhannya. Nah, Tuhanmu siapa? Nah, Tuhanmu Allah. Nah, itu kamu menuju kepada Tuhan. Terus ini anak-anak yang terakhir ini, bahwa nanti di sana tidak ada kehidupan sama sekali, kecuali ada pohon yang berduri. Aku gak percaya nih aku loh. Kalau sudah ayat harus percaya anak-anak ya. Laisa lahum ta'amun illa min dorik. La yub'asu wala yu'ni minju. Laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu wa la yu'ni minju. Di sana tidak ada makanan, hanya ada pohon berduri. Terus kemudian ada buahnya bagus sekali. Nah, la yusminu wa la yu'ni minju. Nah, tetapi tidak mengenyangkan dan juga tidak membuat gemuk. Karena apa? Buahnya itu seperti balon, seperti pelendungan. Jadi kita memanjat pohon yang berduri, perut-perut kita sobek keluar darah, kamu meraih buah, ternyata buahnya itu kosong. Pas kita makan tuh meletus kayak udara, tidak mengenyangkan, tidak menjadikan kita gemuk. Itu kalau sudah saya jelaskan seperti ini, besok kamu kalau ada pohon berduri tidak usah dipanjat. Nah, enaknya sekolah kan seperti ini. Oh, aku enggak memanjat itu, karena nanti meraih buahnya juga tidak mengenyangkan, juga tidak menghilangkan rasa haus. Laisa lahum ta'amun illa min dorik. Tidak ada makanan kecuali pohon yang berduri. Wis dikandani ini besok gak sah penean, tiwas keberet-beret, perutnya keluar darah, setelah mendapat buahnya tidak menghilangkan rasa haus. La yusminu wa la yu'ni minju. Anak-anak, biar kamu lebih paham nanti dipelajari di dalam buku paket ya. Terus materi untuk hari akhir atau hari kiamat, hari pembalasan saya akhiri
sampai di sini dulu. Ya, kamu harus tetap semangat, raih prestasi, Stepa hebat. Ya, harus hafal. Lihat ini, tetap semangat, raih prestasi, Stepa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Stepa hebat, demikian tadi materi tentang hari kiamat yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul Afifah, MPDI. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang lain di YouTube channel kesayangan kita, SMPN 4 Madiun Official. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, raih prestasi, Stepa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.